164 siapkan anak ini untuk masuk ke industri manufaktur, Pak. Pak, kalau kurang dari 164 gimana? Dipaksakan juga nggak akan bisa masuk, Pak. Gitu. Berarti sekolah menyiapkan opsi yang lain. Siapkan ini untuk menjadi mekanik. Kurikulumnya juga disiapkan. Gitu. Maka tadi disampaikan, kita nyiapkannya 2 kurikulum sekaligus. Kurikulum untuk ke industri manufaktur dan kurikulum ke industri mekanik atau servis. Ya. 50-50 lah, 50% dulu. Sekarang, ya, itu dikotakan, Pak. Apalagi nanti kalau ada sudah anaknya pendek, buta warna lagi. Pernah dites buta warna nggak kalau masuk ke sekolah? Di sini? Pasti nggak, Pak? Ya. Nah, bagaimana kalau ada anak yang kayak gitu? Tinggi buta warna nggak bisa masuk ke industri manufaktur. Sudah Pak pendek deh, buta warna lagi. Berarti sekolah harus menyiapkan anak ini ke kewirausahaan atau melanjutkan kuliah. Itu kan harus tanggung jawab loh Bapak Ibu di sekolah. Ya, kalau menerima itu. Oke. Kemudian PKK. Nah, ini ketua PKK jadi tersangka ya. Iya, betul Pak. Ketua PKK diharapkan menjadi strategic partnernya sekolah. Bukan menjadi petugas sekolah yang tukang ngumpul-ngumpulkan industri yang mau daftar siapa, anak yang mau bekerja siapa. Bukan itu tugasnya. Tapi PKK menjadi strategic partner. Saya berharap ketua PKK itu menjadi wasitnya sekolah, Pak. Ya. Karena Bapak yang akan bertugas mengantarkan anak ke industri. Apa Bapak nggak malu bawa 40, pulang 40, bawa 30, pulang 30? Nggak malu sebagai ketua PKK? Harus malu, Pak. Kenapa Bapak jualannya nggak laku? Ya, karena yang Bapak jual tidak sesuai dengan yang membutuhkannya. Gitu. Kalau anak-anak di sini pendek-pendek, Bapak teriak ke guru olahraga, Pak. Pak, guru olahraga coba ajar anak buat kurikulumnya yang membuat tinggi badannya naik. Bukan tambah lebar. Tambah tinggi, Pak. Tambah tinggi. Tarik karet. Ya. Perbaiki kurikulumnya. Pak, kurikulumnya kelas 12 nggak ada olahraga, Pak. Gimana? Ya. Ada kan di kelas 12, Pak. Karena kelas 12 itu yang paling penting olahraga. Untuk bentuk fisiknya. Merdeka loh Pak Ibu. Jangan di strukturnya nggak ada, Pak. Standar proses nggak ada, Pak. Nggak diatur oleh Permen. Di prosesnya ada kan kegiatan pembelajaran olahraga di kelas 12. Ya. Kalau wakasek kurikulumnya tidak disinkronkan kurikulumnya dengan industri, ketua PKK yang harus teriak, Pak. Diwasitan, Pak, wakasek kurikulumnya. Karena Bapak percuma capek-capek hubungan industri terus nawar-nawar ke anak begitu dites tidak sesuai, dites tidak sesuai, nangis Bapak, Pak. Jadi ketua PKK. Ya. Kalau alat prakteknya tidak sesuai dengan industri sekarang, Bapak teriak, Pak. Bapak Haji. Pak, ya alat prakteknya zaman Fir'aun masih anak kecil, Pak. Sesuai dengan industri, oh ya, Pak. Ini PKK, Pak, peran PKK. Nah, kemudian yang diharapkan paling banyak adalah kegiatan diperbanyak kegiatan ekstrakurikuler. Ada guru olahraga? Halo, guru olahraga? Olahraga, Cu. Ibu guru olahraga? Ibu guru olahraga, tes fisik anak di industri itu lari 800 meter itu dalam waktu 4 menit. Jadi 4 menit minimal dapat 800. Push up 1 menit dapat 30 kali, sit up 1 menit 30 kali, pull up 7 kali. Ya. Kira-kira nyampe anak kita. Tapi nggak berhenti-berhenti, Pak, tesnya. Bukan 4 menit lari dulu, nanti istirahat, makan, terus baru tes lagi push up. Nggak gitu. Lari 4 menit, selesai langsung push up, langsung sit up, langsung push up. Ya.
Ya makanya sekolah nyiapkan tempat Ada itu ada. pull up itu. Ada pohon. Ya, disiapkan untuk anak-anak latihan dan itu tidak bisa dibentuk seminggu. Oh jamu. Harus terus kontinu. Sudah olahraga itu aja Bu, nggak usah susah-susah. Itu. Nggak usah susah-susah. Pak di kurikulumnya ada permainan, ada olahraga poli, sepak bola, itu buat ekstrakurikuler saja Bu. Oh. Anak yang hobinya poli masukkan ke ekstrakurikuler poli, yang hobinya futsal masukkan ke ekstrakurikuler futsal, gitu. Olahraga itu seperti seni, kalau anaknya tidak berbakat di situ nggak akan bisa, gitu. Jadi yang bakatnya futsal ya suruh futsal, yang hobinya poli ya suruh poli. Kalau ibu tanya misalnya, Pak bisa poli, bisa, saya tinggi kok. Badminton bisa, sepak bola bisa, gitu. Ya. Tapi mana yang punya berhasil baik? Nggak ada satu. Kalau orang bilang ditanya, poli biasa Pak, biasa sakedik, gitu. Sepak bola biasa sakedik, gitu. Ya. Nanti kalau Pak Billy nanya butuh pekerja yang kemampuan anaknya cuma sakedik ya nggak akan mau. Saya beneran. Itu ekstrakurikuler begini situ. Ibu nyiapkan itu. Pak di kurikulumnya nggak begitu. Rubah Bu sekarang Merdeka Ibu. Berubah capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran Ibu di olahraga, siswa diterima di PT Astra Daya Sumotor dengan kriteria begini capaiannya Bu. Capaian pembelajaran. Gak usah susah-susah. Bila perlu 4 menitnya bukan 800, 1200 meter. Standarnya TNI. Kalau masuk tentara kan 1200 meter loh dalam waktu 4 menit itu. Ya. Supaya nanti kalau itu bisa 1200 dites ke industri gampang. Yang 1200 sudah 800 sudah aman. Itulah ekstrakurikuler. Ya, pramuka, paskibra, gitu. Termasuk tadi anak yang punya keinginan lain dan berkelompok. Ada ini sekelompok anak yang ingin hobinya melukis-lukis daripada melukis di meja, gitu. Mendingan diadakan ekstrakurikuler melukis. Di tempat kami di Purwodadi, dulu sebelum kerjasama dengan Daihatsu, meja ada batiknya. Dibatik meja. Setelah kita menerapkan 5S, itu menjadi hilang. Supaya hobi anak tersalurkan, saya kasih dinding pagar beton, ya, pagar beton, tembok sekolah itu tiap tahun dihapus. Nah, anak dikasih satu kelompok nih. Kalau 17 Agustus silahkan menggambar kreasinya di situ sepuas-puasnya, tapi temanya 17 Agustus. Nanti tahun baru 1 Muharram dihapus lagi. Silahkan lagi menggambar di situ, dilombakan. Nanti yang dapat juara kasih hadiah. Ternyata hasilnya bagus-bagus, kayak buat mural kayak gitu, digambar di dinding. Karena kalau tidak disalurkan, ya kemana-mana nantinya, gitu. Ya, kemana-mana. Ya, sekarang alhamdulillah di meja bersih. Gitu. Ya, tembok, pagar, macam-macam tulisan anak, ya biarin aja. Tapi ada temanya. Itu ekstrakurikuler. Nah, kemasannya seperti begini. Semua kegiatan pembelajaran itu dibungkus oleh budaya kerja industri. Budaya sekolahnya sekarang kita pakai budaya kerja industri, khusus SMK yang binaan Daihatsu. Gitu. Mau mata pelajaran apa, kita bungkus dengan budaya kerjanya industri. Nah, ini struktur kurikulumnya Bapak Ibu yang berdasarkan Permendikbud nomor 56, Saran Kalantik nomor 56. Ini kelompok mata pelajaran umum, kelompok mata pelajaran kejuruan. Hanya 2. Kelompok mata pelajaran umumnya ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, sejarah, seni budaya, muatan lokal kalau ada. Gitu. Tapi di kami di PBD sejarahnya harus ditambahi sejarah PT Astra Daihatsu Motor dan sejarah otomotif.
Ya, nggak usah mengajarkan sejarah yang itu dulu lah. Di SD sudah belajar sejarah kan? Ya. SMP sudah belajar. Ya. Masa di SMP kamu diulang lagi itu? Dan peran di penonton nggak akan berubah diajarkan di SD, SMP, SMK aja. Pasti menjelang maghrib, setelah maghrib gitu ya. Ya. Nggak akan berubah Pak. Jadi yang nggak akan berubah nggak usah diulangi lagi di SMK. Mending ajarkan sejarahnya otomotif itu bagaimana, supaya anak-anak betul-betul mencintai jurusannya. Gitu. Nanti akan dikupas bareng ini. Nah ini per semesternya, per tahunnya pendidikan agama 90 menit. Alokasi P5BK 18 menit, 18 jam. Jadi masuk ke dalam itu Pak, kegiatan P5BK-nya. Masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Dan seterusnya. Ya. Lihat mata pelajaran kejuruan, konsentrasi keahlian 648 jam. Ada mata pelajarannya isinya? Nggak ada Pak. Kalau dulu kan yang otomotif itu ada perawatan, perbaikan, chassis, perawatan, perbaikan, kelistrikan mata pelajarannya. Sekarang nggak ada Pak. Konsentrasi keahlian sudah gitu. Yang isi siapa? Sekolah dengan industrinya. Jadi kalau Bapak dengan Daihatsu yang TKR, tanya ke Daihatsu ini mau diisi apa? Maka Pak Dirjen mengatakan bahwa kalau SMK belum punya institusi pasangan, tidak akan bisa membuat kurikulum ini. Karena tidak akan bisa mengisi mata pelajaran kejuruannya. Jadi mutlak setiap jurusan harus punya pasangan. Jangan ada yang jomblo. Ada yang jomblo? Ada. Banyak. Kenapa Pak nggak cuti? Kenapa Pak yang jomblo? Ini Pak yang paling belakang ada. Jurusan sejarah Pak. Jadi jurusan akuntansi apa sekarang apa ya? ATKP ya? AKL. AKL ya. AKL harus jadi pasangan. Nyari pasangannya jangan lupa kalau Bapak Ibu nyari pasangan ya, yang harus bisa menjadi pembawa besar sekolah. Kalau yang ada jurusan PBSM, gitu ya, kerjasama dengan perusahaan yang besar supaya sekolahnya ke bawah besar. Jangan jurusan sepeda motor kerjasama dengan bengkel Mang Udin gitu ya. Nanti ke bawah kecil. Bengkel Mang Udin cuma terkenal sejalan itu saja. Jadi kalau ada tulisan nanti Mang Udin buka bengkel yang paling baik di daerah ini, nanti sebelahnya ada buka bengkel lagi, bengkel yang terbaik sepanjang jalan ini, kalah Mang Udin Pak. Gitu. Kalah Mang Udin. Maka kata Pak Dirjen, kalau kerjasama harus dengan perusahaan yang levelnya nasional minimal, supaya ke bawah besar Pak. Gitu. Supaya ke bawah besar. Nah, kita kerjasama dengan Daihatsu sudah ke bawah besar Pak sekolah. Insya Allah ke bawah besar. Ini Pak struktur kurikulumnya. Gitu. Ya. Kalau misalnya jurusan AKL atau TKP atau BDP, sebenarnya nikahnya dengan perusahaan yang Ayang nikahnya. BDP, BDPM atau bisnis daring dan pemasaran. Jaya Akuntansi. kayaknya dengan Daihatsu bisa ya Pak ya? Dengan lihat perjuangan. Kalau Daihatsu boleh nggak jurusan itu kerjasama gitu ya. Dengan Daihatsu aja Pak. BDP, bisnis daring dan pemasaran, saya kira Ibu bisa bekerja sama dengan marketplace seperti kerjasama dengan Shopee, kerjasama dengan Lazada, kerjasama dengan Alfamart, gitu ya. Bisa kerjasama. Alfamart nasional loh Bu. Levelnya, gitu. Ibu saya mah bukan orang akuntansi.
Bapak aja bengkel. Saya nggak bocor dulu. Ibu silakan, dari banyak perusahaan, banyak industri saya boleh ikut, ya. Contoh ini yang otomotif, Bu. Bapak Ibu yang otomotif. Nah, kami minta yang otomotif mata pelajaran kejuruannya di sini. Septimen, perawatan berkala 10.000 kilo, 20.000 kilo, 40.000 kilo, fundamental skill dan measurable skill. Itu yang kita minta. Ya. Jadi yang diajarkan di sekolah kejuruannya ini. Yang judul kemarin Ya. Yang judul kemarin Pak, saya nggak mau, Pak, menerapkan ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Kami juga nggak mau jadi istrinya. Nanti gimana? Ya jadi nikahnya. Gitu. Kalau mau nikah ya biarkan ini. Ini 50-50, setengah-setengah. 50% ke industri after sales service, 50% ke industri manufaktur. Nanti kita siapkan juga gurunya untuk perawatan berkala 10.000 kilo, 20.000 kilo. Nanti kita training guru otomotifnya untuk training technician. Ya, karena guru yang berhak mengajar perawatan berkala 10.000 kilo dan 20.000 kilo, guru yang sudah di training technician. Gitu. Ya. Kalau belum training technician, nanti khawatir salah ngajarnya, tidak sesuai dengan standarnya di Daihatsu. Gitu. Ya, kurikulumnya sekarang disinkronkan, nanti Bapak akan diundang gurunya untuk training technician. Nanti kalau mau mengajarkan 40.000 kilo di kelas 12, Bapak juga akan diundang training pro technician. Gitu. Dan Bapak juga harus magang. Ya, harus magang ke industri, ke bengkel resminya Daihatsu. Karena kalau tidak magang, anaknya PKL di bengkel resmi, bapaknya nggak pernah magang, pulang ke sekolah, Bapak belajar ke anak, Pak. Oh iya, Pak. Gitu. Kebalik, Pak. Gitu. Jadi gurunya harus magang. Gitu. Ini contohnya, Pak, ya. Nah, ini, Pak, aspek kepekerjaan yang diharapkan masuk ke dalam kurikulum. Ada 3, ada karakter, soft skill, dan budaya kerja industri. Ini P5BK-nya, Pak. Karakter kelas 10, 11, 12 harus diajarkan di situ. Soft skill kelas 10 dan 11 sudah bisa. Nanti kelas 12-nya fokus ke persiapan masuk kerja. Apa? Pelatihan psikotes, tips karir, interview, kesemaptaan, medical check up. Cobalah pas kelas 12 itu anak-anak dites medical check up sekali-kali, pengen tahu bagaimana hasilnya anak-anak kita sekarang. Ya. Tahun kemarin di sekolah saya di SMK Mukti dicoba 37 orang medical check up, kita undang dari poliklinik medical check up. Dari 37 itu cuma 2 yang normal, Pak. Gitu. Ya. Ini sedang begitu setelah medical check up cuma 2 yang normal, yang lainnya di treatment semua. Olahraga terus, makanannya diatur. Nanti akhir Maret ini akan di medical check up ulang. Hasilnya gimana? 35 tensinya tinggi semua. Kolesterolnya tinggi semua. Ada yang sampai 315 kolesterol. Anak usia di bawah 18 tahun loh. Kalau saya kolesterolnya 300 ya sudah wajar lah. Usianya sudah asal gitu. Nah, akhirnya kita kumpulkan orang tuanya. Ditanya bagaimana pola hidupnya. Ternyata anak-anak itu Pak semenjak belajar PJJ, jawabannya itu tidurnya jam 1, jam 2 malam karena main YouTube, main HP terus kayak gitu. Malam sebelum tidur beli mie goreng, beli nasi goreng. Jadi yang dimakan yang goreng-goreng aja. Gitu. Bagusnya nggak dimakan. Olahraga nggak pernah, Pak. Tapi kenapa? Kolesterol naik kan seperti naik kan. Gitu. Makanya kemarin treatment tiap seminggu sekali harus lari kan. 4 menit dia dapat berapa diukur. Push up, sit up, terus kayak gitu. Nah nanti ini kemarin ada masukan lagi
dari tim penguji dari ADR, Pak harus membuat anak tangga, 3 anak tangga, 1, 2, 3. Anak setiap hari harus 20 kali naik turun tangga. 3. Setiap hari naik turun tangga terus. Makanya kalau saya dengar cerita teman yang di Jepang, SD itu kelas 1 di lantai 1, kelas 2 di lantai 2, kelas 3 di lantai 3, kelas 6 di lantai 6. Gak ada yang pakai lift, semua pakai tangga. Jadi anak yang kelas 6 sehari itu berapa kali naik turun tangga supaya sehat. Gitu. Itu di Jepang katanya. Nah, ini kayak gini. Apa karakter? Nah, karakternya ini Pak hanya 3. ADMN, Asal Daihatsu Motor, orang-orang asal Daihatsu Motor kayak gini. Disiplin, daya juang, teamwork, itu karakternya. Ini yang harus diterapkan kepada anak-anak kita. Disiplin, daya juang, teamwork. Bagaimana kita di sekolah membawa anak untuk disiplin, daya juangnya bagus, teamworknya bagus. Dan teamwork hanya bisa diukur apabila sekolah menggunakan pembelajaran project based learning. Tanpa itu nggak akan bisa mengukur teamwork. Apa soft skillnya? Ini attention to accuracy, ketelitian, teliti nggak anak kita. Kemudian endurance, energy, daya tahan. Anak kita suruh apel pagi Senin 1,5 jam saja berdiri, yang pingsannya berapa orang sih? Padahal kalau kerja di pabrik dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore berdiri terus. Makanya waktu yang Denmark Gallupi kan tidak melihat kursi di ruang praktek kan? Gak boleh ada ruang kursi, karena ada kursi duduk nanti anaknya. Makanya gak boleh ada ruang, gak boleh ada kursi, harus berdiri semua. Karena pelatihan dulu. Kemudian communication, keterampilan komunikasi. Siapa sih yang harus mengajarkan keterampilan komunikasi di sekolah? Guru bahasa. Guru bahasa itu harus mengajarkan keterampilan komunikasi, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Sunda. Tapi yang diajarkannya keterampilan komunikasi yang diharapkan itu oleh industri. Hai Bapak, ini Bapak Ibu di sekolah mengajarkan apa bahasa Indonesia? Puisi, tata bahasa, mengarang. Padahal yang kita minta adalah keterampilan komunikasi. Anak suruh berani berbicara, anak suruh berani mengungkapkan pendapatnya. Perkara bahasanya salah-salah sedikit ya nggak apa-apa, yang penting berani dulu. Kenapa kita tidak bisa bicara bahasa Inggris? Karena kita tidak berani berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Dan gurunya ngajarkan bahasa Inggris. Nah, ngajarnya dari pertama masuk diajarnya past tense, present tense, yang membuat pusing kita sebagai muridnya. Kan level anak-anak SD di Inggris. Jadi Inggris pasti pintar bahasa Inggris. Karena mereka apa? Karena mereka belajar berkomunikasi. Kalau ingin belajar, anak kita yang belajar bahasa Inggris, kirim ke Inggris kan itu. Anak kita yang SD ya, kirim ke Inggris. Jangan lama-lama Pak, setahun deh. Pulang ke sini pasti kita bahasa Inggris. Karena dia di sana belajarnya berkomunikasi. Yang membuat saya bingung, ya, kita orang Indonesia diajar oleh guru bahasa Indonesia, ujian nasional bahasa Indonesia, nilainya 10 semua enggak? Ya, siapa yang salah kalau begitu?
Ini bingung kita, yang salah siapa? Salah gurunya, salah anaknya, salah soalnya. Padahal yang dibutuhkan adalah keterampilan komunikasi. Ya, jadi sekarang kan tidak ada ujian nasional. Iya. Bapak Ibu guru tidak ada alasan lagi takut gak lulus ujian nasional. Ajarkan saja sekarang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bagaimana anak berani berkomunikasi pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gitu. Berani dulu aja. Gitu. Ini soft skillnya. Budaya kerjanya apa? 5S, sentimen, kaizen. Minimal apa? 5S dulu deh. Terapkan di sekolah. Ini P5BK kita. Nah, masalahnya kan di sini. Desain dan delivery-nya, bagaimana kita mengajarkan komunikasi, bagaimana kita mengajarkan disiplin kepada anak-anak, bagaimana mengajarkan teamwork kepada anak-anak. Kemudian leadership dan resources-nya, komitmen kita sebagai guru di sekolah ini bagaimana? Mau komitmen mengajarkan tadi enggak? Atau Bapak Ibu sudah nyaman sebagai guru yang guru bahasa Indonesia, ajar bahasa Indonesia, ingin anaknya seperti sarjana bahasa Indonesia yang gurunya. Nanti guru matematika, ajar matematika, ingin anaknya seperti gurunya yang sarjana matematika, belajar integral, diferensial, kayak gitu. Nanti guru bahasa Inggris juga kayak gitu. Guru agama ingin anaknya seperti ustaz. Terus 13 guru anaknya satu loh. Hancur Pak anak-anak Pak. Hancur anak-anak. Ya. Guru bahasa Indonesia pintar, dia belajar cuma bahasa Indonesia. Guru matematika pintar, dia belajar cuma matematika. Anaknya loh. Perhatikan anaknya. Anak diajar oleh 13 guru. Kok nggak hancur anaknya? Ya, makanya kalau anak malas belajar di sekolah itu belum tentu salah anak itu, karena pusing kebanyakan guru. Iya, betul. Jadi jangan salahkan anak kalau malas belajar. Harusnya tanya kenapa dia malas belajar. Ya, karena mungkin yang dia pelajari tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Makanya kurikulum sekarang sesuaikan dengan karakteristik anak. Jangan Bapak Ibu ngajar matematika langsung ke materi matematika yang ada di SMK. Cek dulu fasenya ada di mana anak ini. Ya. Dan yang dibutuhkannya apa? Bapak guru otomotif? Ya. Bapak suka ngajarkan alat ukur ke anak-anak? Suka Pak. Yang paling susah apanya Pak? Bagian pengukurannya itu Pak yang kecil yang 0, sekian itu anaknya belum bisa baca itu Pak. Anak belum bisa baca? Iya. Kejumlahannya di mana? Bisa nggak? Belum bisa Pak anak. Belum bisa. Salah tinggi matematiknya Pak. Itu 0,5 ditambah 0,1. Iya. Bapak kalau setengah ditambah 0,5 berapa? Nggak bisa. Itu pelajaran apa sih? Di SD kan? Ya, betul Pak. Jangan malu-malu Bapak guru matematika, Bapak Ibu matematika, belajar mulai dari situ. Itu guru otomatiknya malu, nggak bisa. Kita diajarkan duluan, karena itu yang dipentingkan. Siapa yang pernah bekerja di industri, Bapak Ibu guru? Nah, Ibu pernah bekerja di industri? Di Unitek. Di Unitek. Unitek. Universitas Teknik. Apakah materi matematika integral diferensial dipakai di sana? Udah. Jujur aja. Saya kebetulan administrasinya Pak. Ya. Statistik dipakai di situ Bu? Enggak. Kenapa sesuai yang diajarkan? Karena SMK, karena susah. Yang itu aja nggak bisa. Setengah ditambah sepertiga tambah seperdua, jawabnya 2/5. Pinternya guru matematika. Ya. Padahal itu yang dibutuhkan. Menghitung almost leader. Iya betul. Ya. Itu. Yang belajar sinus, kosinus yang pusing-pusing kayak gitu, udahlah. Itu nggak usah diajarkan ke anak SMK. Karena yang dibutuhkan